Doa itu adalah curhat ke Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Karena kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta itu sendiri atau Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi sukacita kita, apa yang menjadi pergumulan kita, kemudian pergumulan kita dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk pengucapan syukur atas segala sesuatu yang Tuhan telah limpahkan kepada kita, baik itu suka maupun duka. Karena Alkitab juga bilang, mintalah, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tanpa kita berbicara, Tuhan juga akan ragu-ragu dong. Ragu-ragu, ini sebenarnya dia mau ke tidak. Ketika saya berdoa, saya bisa mendapat kekuatan dari Tuhan. Karena doa adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari sama dengan makanan. Kalau kita tidak makan, berarti kita tidak mendapatkan sumber kehidupan. Karena kita bersyukur, entah itu bersyukur karena dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, ya kita harus tetap bersyukur. Mereka kebanyakan itu merasa lebih mengandalkan kekuatan mereka daripada mengandalkan kekuatan dari Sang Pencipta. Sibuk kuliah, sibuk kerja, atau lain sebagainya. Dan yang paling sering dilakukan karena lupa. Dorang sangat malu ketika ada masalah baru datang cari Tuhan. Nanti ada suka baru datang cari Tuhan. Tapi duka, ya begitu. Penenang ketika kita dapat masalah misalkan atau beban, itu kita berdoa saja. Kita cuma minta bercerita dengan Tuhan. Berterima kasih kepada Sang Pencipta yang sudah memberikan nafas kehidupan. Sumber kehidupan, mana kita bisa mengungkapkan setiap keluh kesah, setiap pergumulan dalam kehidupan untuk disampaikan kepada Tuhan itu sendiri atau Sang Pencipta, di mana Dia bisa menyertai, Dia bisa menjaga, bahkan melindungi kita dari hal-hal buruk yang kemudian itu kita tidak inginkan. Doa adalah jiwa yang hidup. Mengapa demikian? Karena lewat doa kita lebih hidup. Berdoa, ada satu permintaan. Boleh kita terus sebutkan? Ya, ada satu kita permintaan. Dan itu tidak butuh waktu lama ya. Tiba-tiba Tuhan jawab dan itu membuat saya kayak, wow, ternyata betul ya. Betul, kalau doa itu, kalau kita minta dengan sungguh-sungguh itu ternyata dikabulkan. Dan benar adanya itu dikabulkan. Pengalaman doa itu ketika saya awal masuk kuliah. Ketika saat itu saya tidak memiliki biaya kuliah. Ketika saya masuk kuliah tidak ada biaya, saya bergumul kepada Tuhan. Bagaimana cara atau solusi yang bisa saya dapatkan untuk biaya kuliah. Dan ketika saya bergumul, setelah bergumul kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan solusi atau jalan keluar lewat perantara seseorang untuk membantu saya, walaupun itu hanya dalam bentuk pinjaman uang untuk saya bisa biaya kuliah dan saya bisa kuliah sampai saat ini. Berdoa Tuhan, saya masih harus banyak yang harus saya lakukan untuk memenuhi keinginan orang tua saya, kemudian cita-cita saya belum saya dapatkan. Jika di saat itu terjadi, saya benar-benar putus asa karena kayak saya sudah tidak kuat, tetapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya dalam kesusahan ketika mereka telah minta tolong. Ketika berada di satu tempat yang kayak sunyi, itu sudah duduk diam, itu baru tiba-tiba dalam hati saya bilang, Tuhan, kita ada masalah ini. Kalau betul-betul Tuhan dengar, Tuhan tolong kasih satu petunjuk untuk kita. Dari dalam hati minta sungguh-sungguh, Tuhan akan tepati. Meskipun tak langsung Tuhan yang kasih nih, tapi
mari kemarin makan. Iya. Ternyata betul doa itu sungguh hidup, doa itu jiwa yang hidup. Makanya ya apapun itu jangan merasa malu Pak Tuhan, biarpun tak ada doa yang seformal mungkin sampai Iya. orang-orang bikin kayak berdoa bergumulan berdoa itu, tapi coba dalam hati sadik-sadikku coba bilang, Tuhan kita dalam masalah ini tolong bagi kita. Tak mungkin Tuhan tak dengar, pasti Tuhan ada dengar, meskipun Tuhan bicara untuk tepat itu karena harus hari ini pun jadi, Iya. pasti esok atau lusa.